Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jala Indonesia daulatan mustaqilatan bi anwa'il adati al-mukhtalifah walidzalika wajaba alaina ruhuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang Maha Suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanya milik Allah yang Maha Tahu. Segenap sanjung tertumpu hanyalah milik Allah yang Maha Agung. Salawat berbingkai salam marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, pelipur di kaduka, pengobat kalbu di kaindu, penenang hati saat tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peran pemuda di zaman milenial. Berbicara mengenai pemuda pasti identik dengan masa muda, dikarenakan masa muda adalah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah sang pemilik nikmat. Hal ini seirama dengan pendapat seorang ulama tafsir Al-Quran, Syekh Abu Fida Itmain bin Katsir. Beliau menyatakan dalam tafsirannya, Syabban wa huwa quwwatun. Masa muda adalah masa yang penuh kekuatan, di mana sebelumnya berada pada masa kelemahan. Pantaslah proklamator kita Bung Karno pernah berbicara, berikanlah kepadaku 10 orang pemuda, niscaya akan aku guncangkan dunia ini dengannya. Masa muda merupakan nikmat dari Allah Rabbul Izzat, di mana kita sebagai pemuda dianugerahi bentuk fisik yang kuat, mata masih bisa melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat benda yang berat, kaki masih bisa berlari dengan cepat. Maka gunakanlah wahai pemuda untuk senantiasa taat kepada Allah Sang Maha Hebat. Hadirin rahimakumullah. Namun justru sangat menyedihkan, memalukan, bahwa sampai memilukan di zaman milenial ini tidak sedikit pemuda yang kaya raya, yang segala ada, segala punya, yang istilahnya HP-nya Nokia, laptopnya Toshiba, mobilnya Avanza, kontrakannya di mana-mana, sawahnya lega, duitnya loba, tapi batinnya tersiksa, hatinya penuh dengan gegana, dikarenakan mereka telah terjerumus ke lubang narkoba dan terbujuk oleh rayuan wanita, karena mereka telah melanggar aturan Allah yang Maha Kuasa. Padahal Syekh Mustafa Al-Khulaini, seorang pujangga Mesir, pernah berkata, Inna fi yadi syubbani amr ummah wa fi akhdani hayyata. Sesungguhnya di tangan pemuda lah urusan umat ini digenggam, dan pada laki-laki mereka lah hidup dan matinya umat ini. Kemudian pasti timbul pertanyaan dalam hati kita, bagaimana kita sebagai pemuda yang harapan bangsa dalam menghadapi dampak negatif dari era globalisasi ini? Jawabannya, Imam Qutb dan kitabnya telah memberikan solusi kepada kita, yaitu dengan cara tarbiyatul fardiyah. Kita sebagai pemuda harus senantiasa semangat belajar ilmu pengetahuan, sebagaimana sabda Rasul, talabul ilmi fardiyatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang laki-laki dan setiap orang perempuan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa belajar ilmu pengetahuan umum dan mendalami ilmu agama. Karena seorang ilmuwan pernah berkata, ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan umum adalah buta. Ilmu pengetahuan umum tanpa disadari ilmu agama adalah sangat berbahaya. Sehingga dengan fondasi ilmu agama yang sangat kuat, kita menjadi pemuda yang beriman, berilmu dan bertakwa, yang akan membuat bangsa kita jaya di zaman milenial yang penuh dengan dusta dan fana ini. Sesuai dengan firman Allah dan surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Semoga kita menjadi pemuda atau remaja harapan bangsa dan agama yang beriman, berilmu dan bertakwa, disertai akhlak yang mulia, jauh dari narkoba dan dekat dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Semoga kita hidup bahagia dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.